Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianisa dengan NIM 210306027 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Jawaban saya yaitu yang pertama ada apoenzim. Apoenzim disebut juga apoprotein. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Apoenzim sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Bagian ini akan rusak pada suhu terlampau panas atau bersifat termolabil. Apoenzim memiliki sisi yang berhubungan langsung dengan substrat, yakni sisi aktif dan sisi allosterik. Sisi aktif pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang akan dijadikan produk. Bagian ini mengikat molekul substrat sehingga terjadilah proses katalis. Sementara sisi allosterik pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Dan yang kedua ada namanya kofaktor. Kofaktor merupakan komponen enzim yang bukan protein. Dia ini tidak seperti apoenzim. Sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor memiliki dua komponen utama, yakni koenzim dan gugus prostetik. Perbedaan koenzim dan gugus protestik berdasarkan bentuk ikatan antara senyawa organik dengan enzim. Koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Sifat-sifat koenzim antara lain tahan panas, mengandung ribose dan fosfat, larut dalam air dan bisa bersatu dengan apoenzim untuk membentuk holoenzim. Contohnya itu vitamin FAD. Gugus prostetik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Gugus prostetik dapat berubah senyawa organik tertentu, vitamin atau ion logam. Gugus protestik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya yaitu Fe, oksidasi sitrokom, dan Me, arginase. Yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama yaitu ada model kunci dan anak kunci. Teori ini ditemukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dia menyatakan bahwa enzim akan berkaitan dengan substrat yang punya bentuk sama seperti sisi aktif dari enzim. Berarti dengan sisi aktif yang sama dengan enzim, maka enzim dan substrat akan berhubungan. Di sini saya sudah ada skema. Di sini ada namanya lock and key theory. Di sini yang dinamakan substratnya, baru enzimnya. Yang di tengah ini dinamakan gugus prostetik. Dari enzim ditambah substrat menjadi kompleks enzim substrat. Baru yang kedua ada dinamakan induced model atau model induksi. Teori ini digunakan oleh Daniel Koslen pada tahun 1958. Pada enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel, namun sisi aktif enzim itu mempunyai titik pengikatan yang sama atau spesifik. Oleh karena itu, hanya substrat-substrat yang mempunyai titik pengikatan yang sama yang bisa menginduksi sisi aktif dari enzim agar pas membentuk seperti suatu substrat. Adanya teori induksi ini bisa menyempurnakan kekurangan kunci dan anak kunci. Nah, di sini saya ada skema untuk induced
Fitzgerald teori. Di sini ada substrat, baru ada enzim. Di sini dia seperti kunci yang harus pas, dinamakan koenzim NAD. Lalu enzim ditambah substrat menjadi kompleks enzim substrat. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Oke, banyak enzim yang dinamakan dengan menambah akhiran AC pada nama substratnya. Misalnya urease mengkatalisis hidrolisis urea, tetapi banyak juga enzim yang dinamai tidak berdasarkan nama substratnya. Misalnya tripsin dan pepsin. Ada juga enzim yang dikenal dengan dua nama, misalnya amilase yang dihasilkan kelenjar ludah dinamakan pula sebagai tialin. Karena itu ada dan juga dengan terus meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan suatu dasar penggolongan enzim secara sistematik telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama, masing-masing dengan subkelas berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisisnya. Contohnya ada yang pertama oksidoreduktase, tipe reaksinya transfer elektron, contohnya alkohol, dehidrogenase. Yang kedua adalah transferase, tipe reaksinya transfer gugus, fungsi contohnya itu heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, tipe reaksinya hidrolisis, contohnya tripsin. Terus yang keempat ada liase, tipe reaksinya pemutusan ikatan CC-COCN, pembentuk ikatan rangkap. Contohnya virupat boksilase. Yang kelima yaitu isomerase, tipe reaksinya pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Contohnya itu maleat isomerase. Yang keenam yaitu ligase atau sintase, tipe reaksinya pembentukan ikatan. Contohnya ada virupat karboksilase. Yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim yang pertama yaitu enzim sebagai katalisator. Enzim itu merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi sukar terjadi. Yang kedua yaitu enzim itu suatu protein struktur dari suatu enzim, tidak lain ada protein. Karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Selanjutnya, yang ketiga yaitu enzim itu khusus fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2 amilase. Hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Selanjutnya enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol. Atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Yang kelima yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Jawabannya suatu senyawa kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu yang pertama meningkatkan suhu dan yang kedua dengan memberinya katalis. Lalu pertanyaan yang keenam, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama itu ada suhu.
Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Baru yang faktor yang kedua yaitu pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH. Dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya itu enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Selanjutnya yaitu faktor konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH suhu pada konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible. Yang kedua yaitu bekerja secara dapat balik atau reversible. Baru pertanyaan yang ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition dapat terjadi pada enzim. Pola pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z. Pemberian keuntungan pada sel yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah penumpukannya energi intermediate BCD. Selama proses metabolisme terjadi, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme berbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition yang terjadi berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhir dapat berikatan dengan enzim bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Jenis enzim yang demikian dinamakan enzim allosterik. Enzim allosterik sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein dan memiliki satu atau lebih sisi aktif pada masing-masing subunitnya. Terikatnya substrat pada sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim tersebut yang memungkinkan sifat aktif lainnya memiliki afinitas untuk berikatan dengan molekul substrat. Demikianlah penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.